Pada cabang iman yang ke-58 dan 59 ini berbicara tentang budak atau hamba sahaya. Yang kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini perbudakan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ada yang mengatakan masih ada di sebagian daerah tertentu di daerah Afrika, tetapi itu sudah tidak diperjualbelikan lagi. Artinya secara umum perbudakan ini sudah tidak ada. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa perbudakan itu dihapus dalam Islam. Juga tidak boleh kita mengatakan bahwa Islam itu menghapus perbudakan secara bertahap. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas dua cabang keimanan yang saling terkait, yaitu nomor 58 dan 59. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa berniat ikhlas lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-saminu wal khamsun. As-saminu utawi kang nomor 8 wal khamsuna lan 50 iku al-ihsanu gawe kebagusan ilal mamaliki maring pira-pira budak liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum wa'budu lan nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah wala tusyriku lan aja nyekutaaken sapa sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji wa bil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsana ing gawe kebagusan wa bidzil qurba lan kelawan wong kang duweni kerabat wal yatama lan pira-pira anak yatim wal masakini lan pira-pira wong miskin wal jari lan tangga dzil qurba kang duweni cedhek tegese tangga cedhek wal jaril junubi lan tangga adoh wasahibi bil jambi lan kanca raket wa ibni sabili lan ibni sabil wa malan barang malakat kang miliki sapa aimanukum pira-pira budak sira kabeh tegese wong kang wa ma malakat aimanukum pira-pira budak sira kabeh. Wa li haditsil Ma'rur bin Suwaidin fi sahihaini qala dawuh sapa Al-Ma'rur ibn Suwaid ra'aitu ningali sapa ingsun Abu Dzarrin ing Abu Dzar Al-Ghifariya radhiyallahu anhu wa alaihi lan iku ing atase Abu Dzar khulatun utawi pakaian loro kang pakaian lapis wa ala ghulamihi lan iku ing atase budake Abu Dzar khulatun utawi pakaian kang berlapis mislaha kang nyerupane khulatu Abu Dzar fasa'alnahu mangka wis takon sapa ingsun ing Abi Dzar anzalika saking mangkono alaihi khulatun wa ala ghulamihi khulatun
Faqala mangko jawab sapa Abu Dzar, ini sak temene ingsun iku sababetu. Iku sababetu ngino nyelo sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Fasyakani mangko ngadoaken ing ingsun sapa rajul ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'ayyartahu anata wis ngino utawa nyela sapa sira ing rajul bi ummihi kelawan ibune rajul. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna ikhwanakum khawalukum. Sak temene pira-pira sedulur sira kabeh iku khawalukum, tanggungan sira kabeh. Ja'alahum wis ndadekaken ing ikhwanakum sapa Allahu Gusti Allah tahta aidikum ing dalem ngisore kekuasaane sira kabeh. Faman kana mongko utahi sapane wong iku kana ana sapa akhuhu sedulure man iku tahta yadehi ing dalem ngisor kekuasaane man falyut'im mongko becik aweh mangan sapa man ing akhuhu mimma saking barang yakulu kang mangan sapa man wal yulbishu lan becik aweh sandangan sapa man ing akhuhu mimma saking barang yalbasu kang ngenani sapa man wala tukallifuhum lan aja bebani sapa sira kabeh ing akhuhu minal amali saking penggawe ma yaghlibuhum rupane ma perkara yaghlibuhum kang lindihaken ing man utawa ing akhuhu fa in kallaftumuhum mongko lamun bebani sapa sira kabeh ing akhuhum ma yaghlibuhum ing perkara yaghlibuhum kang nglindih ing akhuhu fa'inuhum mongko nulungono sapa sira kabeh ing akhuhu alaihi ing atase ma. At-tasi'u wal khamsun utai kang nomor 9 wal khamsuna lan 50 iku haqqus sadati hae pira-pira tuan alal mamaliki ing atase pira-pira budak. Wa huwa lan utawi haqqus sadah alal mamalik iku luzumul abdi netepe kawula sayyid to budak sayyidahu ing sayyite abad wa iqamatuhu lan jumenenge abad haitsu yarahu sekirane ngaline sayyid lahu maring abad wa ya'muruhu lan perintah sapa sayyid ing abad bihi kelawan abad wa ta'atuhu lan taat maring taate abad lahu maring sayyid fima ing dalem perkara yutiqu kang kuwasa sapa abad ing ma. Wa fi sahihaini min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda sak temene kawula iku idza nasaha tatkalane aweh nasihat sapa abad li sayyidihi maring sayyide abad wa ahsana lan gawe kebagusan sapa abad ibadata rabbih ing ibadah maring pengirangne abad falahu mangka iku ketua abad ajruhu utawi ganjarane abad marrataini kelawan rong ambalan. Wa fi Muslimin min hadithi Jarir bin Abdullah ayyuma abdin endi-endi utawi kawula iku abiqa atau abaqa minggat sapa abad faqad bariat mangka teman-teman wis bebas minhu sangking abad apa azimmatu tanggungane. Wa fi musnadi Abi Dawud min hadithihi aidan ala abdul abiqu utawi kawula al abiqu kang minggat saking tuane la iku layak balu ora nrimo sapa Allah minhu saking abad salatahu ing salate abad hatta yarji'a
sehingga bali sapa abad ila mawalihi maring pira-pira tuane abad. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pada cabang iman yang ke-58 dan 59 ini berbicara tentang budak atau hamba sahaya. Yang kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini perbudakan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ada yang mengatakan masih ada di sebagian daerah tertentu di daerah Afrika, tetapi itu sudah tidak diperjualbelikan lagi. Artinya secara umum perbudakan ini sudah tidak ada. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa perbudakan itu dihapus dalam Islam. Juga tidak boleh kita mengatakan bahwa Islam itu menghapus perbudakan secara bertahap. Nah, itu tidak diperkenankan kita mengatakan hal yang seperti itu. Karena memang perbudakan itu ada ketentuannya di dalam syariat Islam. Baik dalam hal tata cara mendapatkan budak itu, ataupun dalam hukum-hukumnya, ketentuan syariat, ahkam tentang mereka, itu juga ada aturannya. Dan juga tentang akhlak yang berkaitan dengan mereka, itu juga ada ketentuannya di dalam agama. Sehingga perbudakan ini sesungguhnya dia tidak dihapus. Karena para sahabat ketika mereka wafat, mereka juga masih memiliki budak-budak. Nah, para sahabat para sahabat besar seperti Sayyidina Ali dan lainnya itu juga ketika wafat mereka masih memiliki budak-budak. Bukan kemudian mereka ketika masuk Islam langsung misalnya budak-budak itu dibebaskan seluruhnya. Tidak demikian. Ini semuanya menggambarkan bahwa perbudakan dalam Islam itu memang masih ada dan tidak dihapuskan, juga tidak dikatakan dihapus secara bertahap. Hanya saja mekanisme untuk mengangkat atau mendapatkan budak pada masa sekarang ini nggak ada. Perbudakan itu kan terjadi ketika terjadi peperangan. Misalnya terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang-orang kafir. Dengan peperangan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian orang-orang kafir di sini kalah. Ketika kalah maka mereka kemudian ditawan. Nah, mereka ditahan. Nah, setelah mereka ditahan, ini kemudian mereka itu dibagi-bagi untuk umat Islam, dijadikan sebagai budak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menjadi abdun, menjadi budak, atau biasanya diistilahkan abd atau ghulam, atau kalau perempuan itu amat. Nah, mereka ini memiliki hukum-hukum khusus dalam banyak hal. Hampir dalam semua hal mereka memiliki hukum yang khusus. Tetapi dalam hal bahwa mereka itu memiliki hak untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, itu memiliki hak yang sama antara mereka dengan orang yang merdeka. Hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, dalam hal mereka beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kemudian nanti di akhirat mendapatkan pahala, masuk ke dalam surga, itu memiliki hak yang sama. Artinya apabila ada seorang hamba sahaya
dia lebih bertakwa dibandingkan dengan orang yang merdeka, maka dia derajatnya indallah lebih tinggi daripada mereka yang merdeka. Ada orang merdeka tetapi dia kafir, atau dia muslim tetapi dia tidak sholat, tidak puasa, banyak melakukan perkara yang haram. Nah, di satu sisi ada seorang budak yang kemudian dia orang yang beriman dengan iman yang kuat, orang yang taat, maka orang yang seperti ini lebih mulia indallah daripada orang yang merdeka yang kafir ataupun fasik. Maka dalam sejarah Islam itu ada budak-budak yang luar biasa, bahkan diantaranya itu disebutkan oleh Nabi akan masuk ke dalam surga. Seperti Bilal bin Rabah yang mempertahankan keimanannya meskipun dengan disiksa, memiliki tempat yang khusus di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzinu Rasulillah. Nah, meskipun kemudian beliau dibebaskan, nah, pada akhirnya beliau mendapatkan kebebasannya. Tetapi ketika beliau menjadi budak, beliau juga sempat mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari tuannya yang masih kafir. Sampai kemudian dibeli oleh Sayyiduna Abu Bakar dan dibebaskan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada nama misalnya Ammar bin Yasir dan keluarganya, Ammar, istrinya, kemudian Ammarnya sendiri, mereka adalah para budak seluruhnya. Tetapi mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh, sehingga mereka memiliki derajat yang tinggi indallah. Bahkan Ammar bin Yasir seperti halnya Bilal, itu juga ada sabda Nabi yang menjelaskan tentang kedudukan beliau, bahwa mereka itu termasuk ahlul jannah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi dalam hal mereka itu memiliki hak dalam kehidupan akhiratnya, dalam iman, dalam amal soleh, dan nanti memiliki derajat yang kesempatan memiliki derajat yang sama indallah dengan orang-orang yang merdeka, itu sama. Demikian juga kaum perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Jika ada seorang perempuan, dia orang yang beriman, dia salihah, maka dia akan lebih mulia jika dibandingkan dengan laki-laki tetapi dia kafir misalnya, malah nggak punya derajat sama sekali indallah. Atau dia mukmin tetapi dia fasik, banyak melakukan kemaksiatan, maka kaum laki-laki yang seperti ini tentu jauh di bawah perempuan yang salihah, yang taat kepada agamanya. Nah, jadi yang dilihat di sini adalah dari sisi keimanan dan ketakwaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah itu tidak melihat secara fisik, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat status sosial di masyarakat, tidak melihat kepada nasab. Maksudnya melihat di sini tidak seseorang itu diukur nanti pada hari kiamat derajatnya berdasarkan itu, tetapi berdasarkan ketakwaannya, berdasarkan amal soleh, keimanannya, itu dasarnya. Tetapi dalam hukum itu ada perbedaan. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal aurat, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dalam hal misalnya ahkamun nikah, ada perbedaan-perbedaan. Dalam hal misalnya dalam hal kehidupan dalam berkeluarga, ada kewajiban dan hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kemudian dalam sehari-hari
perempuan ada haid, ada nifas, ada melahirkan, yang itu kemudian juga menjadikan hukum-hukum yang berbeda dengan kaum laki-laki. Sehingga ada disebut ahkamun nisa, hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum perempuan. Artinya dalam hukum ini ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam hal memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah, itu sama-sama punya. Sehingga banyak kita mengenal perempuan-perempuan solihat, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, Asiyah, dan sebagainya, banyak sekali. Bahkan diantaranya ada para aulia dari kaum perempuan seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Nafisah, Sayyidah Nafisah, dan sebagainya, yang mereka itu juga memiliki derajat yang tinggi indallah. Meskipun dengan hukum-hukum yang berlaku syariat yang berbeda dengan kaum laki-laki. Demikian juga para hamba sahaya. Para hamba sahaya ini dalam beberapa hukum itu berbeda dengan kita yang merdeka. Dalam hal aurat itu berbeda. Misalnya perempuan amat auratnya itu seperti laki-laki, baina surrah wa rukbah misalnya. Ada perbedaan-perbedaan kalau misalnya dalam hal dia melakukan tindak pidana, kejahatan, hukumannya juga beda antara yang merdeka dengan hamba sahaya. Dia juga memiliki hukum-hukum khusus tentang hak dan kewajibannya terhadap tuannya. Dan seterusnya. Artinya dalam beberapa ahkam mereka berbeda. Dan sama dalam beberapa ahkam, ketentuan syariat yang berlaku, ada kesamaan, ada perbedaan. Sebagaimana laki-laki dan perempuan ada kesamaan dan ada perbedaan, tetapi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena di sini misalnya seorang laki-laki dia bisa sholat sepanjang hidupnya tanpa ada satupun yang tertinggal. Tetapi seorang perempuan 1 bulan ada saja yang nggak sholat misalnya, karena memang uzur yang dia nggak boleh untuk melaksanakan sholat. Artinya dia nggak sholat sehingga nggak bisa mendapatkan pahala sholat dalam 1 minggu. Tetapi ada sisi pahala yang bisa dia ambil yang nggak bisa diambil oleh kaum laki-laki. Artinya semuanya akan menjadi berimbang dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Ini harus dipahami. Kalau ini tidak dipahami, maka nanti akan terjadi kesalahpahaman terhadap ketentuan syariat Islam. Kebaikan yang hakiki adalah kebaikan di akhirat, bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini banyak hal yang berbeda. Banyak hal yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan itu tidak menunjukkan ketidakadilan. Tetapi nanti di akhirat inilah yang kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi. Di dunia ini misalnya ada sebagian orang kaya, ada sebagian orang miskin. Itu perbedaan di dalam bukan menunjukkan itu enggak adil, ini adil, enggak. Ada yang dilahirkan sebagai orang yang bernasab baik, ada yang enggak. Ada yang dilahirkan dalam keadaan misalnya dalam pernikahan yang sah, ada yang dilahirkan sebagai anak zina. Ada yang dilahirkan seseorang itu sudah orang tuanya kaya raya, ada yang miskin bahkan dilahirkan di pinggir jalan, di pinggir rel kereta api dan sebagainya. Ada yang tampan, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning. Beda-beda. Itu semuanya itu di dunia. Dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu kehendak Allah, dan itu tidak menunjukkan
ketidakadilan Allah, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, fa'alul lima yurid, melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sama juga Allah menciptakan laki-laki, juga menciptakan perempuan. Kemudian Allah menetapkan ada orang itu yang tergolong sebagai manusia merdeka, ada manusia budak. Itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu untuk dipermasalahkan, tidak kemudian dipertanyakan. Kenapa ya Allah misalnya buat laki-laki dan perempuan kok nggak sama saja misalnya? Kenapa misalnya yang laki-laki harus begini, yang perempuan harus begini? Akhirnya kalau seseorang seperti itu cara berpikirnya, tidak berpikir tentang akhirat, bahwa mereka semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan abadi di akhirat, tidak berpikir seperti itu, maka kemudian muncul orang-orang yang orang yang berpikir misalnya harus ada kesamaan laki-laki dan perempuan sama persis. Gimana bisa sama persis? Kemudian nggak boleh ada perbudakan. Kemudian nggak ada, kan kalau seperti itu konsekuensinya apa? Nggak boleh ada yang jelek, harus tampan semua, harus cantik semua. Nggak boleh ada yang hitam, harus putih semua, kan jadi begitu jadinya nanti. Ya kan, kalau diteruskan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang harus kita melihat secara objektif. Bahwa dalam Islam semua manusia Muslim memiliki kesempatan yang sama dalam meraih derajat yang tinggi indallah. Tetapi di dunia ini manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam jenisnya dan modelnya, tetapi mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah, meskipun dengan ketentuan syariat yang berbeda-beda, yang keduanya atau yang mereka sama-sama dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketentuan syariat tersebut. Benar bahwa Islam itu menganjurkan kepada umat Islam untuk memerdekakan budak. Dianjurkan, bukan diwajibkan, tetapi dianjurkan, didorong, diberikan motivasi umat Islam untuk memerdekakan budak. Sehingga sebagian kafarah dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah dengan memerdekakan budak. Itu salah satu bukti bahwasanya Islam itu memang menganjurkan kepada umatnya untuk memerdekakan budak, tetapi bukan menghapus perbudakan atau misalnya menghapusnya secara bertahap, bukan seperti itu. Dan di dalam kitab-kitab fikih itu sudah dijelaskan tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perbudakan ini. Nah, ini masalah penting yang perlu kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah. Dalam termasuk yang kita bicarakan pada hari ini tentang cabang iman yang ke-58 adalah berbuat baik kepada hamba sahaya. Ada kewajiban bagi orang yang memiliki budak, itu kewajiban al-ihsan ilal mamalik, yaitu berbuat baik kepada budak, kepada hamba sahaya yang dimilikinya. Karena ini milik, dia manusia, tetapi dia tidak merdeka karena di bawah kepemilikan orang lain. Dari satu sisi dia kayak binatang karena bisa dimiliki dan bisa diperjualbelikan. Kalau orang merdeka nggak bisa menjadi milik saya. Kamu adalah milik saya, enggak. Milik apa? Bukan milik.
Kalau milik itu bisa diperjualbelikan. Nah, meskipun itu anaknya, meskipun itu istrinya, statusnya bukan kepemilikan yang kemudian bebas mau dijual belikan atau kemudian disewakan, enggak. Nah, hadirin rahimakumullah. Meskipun ada perbudakan di dalam Islam, budak itu ada, tetapi pemilik budak itu memiliki kewajiban al-ihsan, yaitu berbuat baik kepada mereka. Dan ini adalah membuktikan bahwa Islam itu memang ajaran yang luar biasa baiknya. Islam itu mengajarkan kebaikan kepada keseluruhan, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini bukan hanya kepada sesama muslim yang merdeka, tetapi akhlak ini mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kepada para rasul, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada kepada termasuk kepada sesama muslim yang lebih besar, yang lebih kecil, kemudian akhlak kepada binatang, akhlak kepada lingkungan, akhlak termasuk kepada para hamba sahaya. Nah, itu ada ditentukan di dalam syariat Islam yang menunjukkan kebaikan dan keindahan ajaran Islam itu sendiri. Kalau akhlak kita kepada Allah, ya sudah jelas dengan beriman kepadanya, dengan mensifatinya dengan sifat-sifat yang layak baginya, dan tidak mensifatinya dengan sifat yang kurang, yang tidak layak baginya. Itu akhlak kepada Allah. Kalau ada orang mensifati Allah dengan sifat makhluk, berarti dia su'ul adab kepada Allah. Berakhlak kepada Rasulullah artinya beriman dengan Rasulullah, mensifatinya dengan sifat-sifat yang layak baginya, kemudian menjauhkannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Kalau ada seseorang mensifati Nabi dengan sifat-sifat tercela, maka dia berarti telah melakukan su'ul adab kepada Nabi. Akhlak kepada sesama muslim, sudah kita terangkan kemarin bagaimana akhlak kita kepada sesama muslim yang seharusnya dalam kita melakukan kebaikan, bahkan bukan hanya kepada sesama muslim tetapi kepada semua manusia. Itu juga ada ketentuan-ketentuan akhlak, etikanya yang baik kepada mereka. Bagaimana melakukan al-ihsan, berbuat baik kepada mereka. Termasuk kepada binatang. Itu kita juga harus ada akhlaknya juga. Padahal kepada binatang itu ya kita tahu kayak begitu. Tetapi apa? Kita pun masih ada akhlak yang harus kita pegang dalam memperlakukan binatang. Kalau kamu punya binatang yang kamu tidak lepas, ya kamu harus ngasih makan kepada binatang itu. Jangan sudah dicencang, sudah diikat, gak dikasih makan lagi, ya mati binatang itu, kamu berdosa. Kalau kamu misalnya kita memiliki ingin bahkan menyembelih binatang pun, menyembelih binatang yang boleh disembelih. Ada binatang-binatang itu boleh disembelih, ada binatang-binatang yang gak boleh disembelih. Yang boleh disembelih seperti ayam, kambing, sapi. Itu pun kalau kita ingin menyembelihnya, fa idza dzabhtum fa ahsinul qitlah. Jika kamu ingin membunuhnya, menyembelihnya, maka kamu harus baik-baik dalam menyembelihnya. Tidak boleh semena-mena. Mentang-mentang boleh dibunuh, kemudian dibunuh dengan semaunya, enggak. Kalau itu binatang yang memang halal untuk dimakan, maka harus disembelih dengan cara yang syar'i. Misalnya harus ditajamkan
alatnya, pisaunya, pedangnya harus sangat tajam, kemudian harus memotong dua jalur makan dan nafas, kemudian harus mempercepat kematiannya dengan tadi menajamkannya, tidak boleh dengan alat yang tumpul, tidak boleh menyiksanya. Ini adalah akhlak. Meski dia menyembelihnya, membunuhnya, tetapi membunuhnya pun dengan akhlak. Harus kita melakukan ihsan terhadapnya. Bahkan ada sebagian binatang yang dianjurkan kita untuk membunuhnya. Dianjurkan, disunnahkan kita untuk membunuhnya. Itu pun harus dengan cara yang baik. Gak boleh misalnya membunuhnya dengan cara muslah. Apa muslah itu? Dipotong-potong, dimutilasi. Kakinya dulu dipotong, kemudian hidungnya dipotong, tangannya dipotong, baru kepalanya dipotong. Itu gak boleh. Dalam masih hidup dipotong anggota badannya. Itu namanya akhlak terhadap binatang. Kalau ada binatang yang membahayakan misalnya, kita membunuhnya nggak boleh dengan dibakar, kecuali nggak ada cara lain untuk menghilangkan bahayanya kecuali dengan cara membakarnya. Itu pengecualian. Selama masih bisa untuk dia membunuhnya dengan tanpa dibakar, maka nggak boleh membakarnya. Ini namanya apa? Ini akhlak. Meskipun kita dianjurkan membunuhnya pun dengan akhlak, dengan cara yang baik. Meskipun kita boleh menyembelihnya dan memakannya, itu pun harus dilakukan dengan ihsan, dengan cara yang baik. Misalnya membunuhnya harus dengan sekali bunuh misalnya mati, diusahakan seperti itu, tidak dengan menyiksanya, tidak dengan muslah, tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Ini kepada binatang, apalagi kepada manusia, kepada sesama manusia, termasuk kepada manusia yang statusnya sebagai budak. Maka ini juga bahkan ada perintah khusus di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah untuk memperlakukan mereka secara baik. Yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum. Dalam ayat ini kita pertama kali diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mensekutukannya dengan sesuatu pun selainnya. Tidak boleh kita menyerupakannya, tidak boleh kita membandingkannya dengan yang lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sembah karena Dia adalah pencipta alam semesta ini. Enggak boleh seseorang berbuat syirik, beribadah kepada selainnya. Kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita juga diperintahkan berbuat baik kepada kerabat, sanak kerabat, dengan silaturahim dengan mereka. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, yaitu mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan dia belum baligh, itu yatim. Kalau sudah baligh sudah enggak yatim lagi. Ini perlu dijelaskan karena ada yang sudah dewasa tetap saja dianggap anak yatim. Akhirnya tetap dikasih santunan atas nama anak yatim. Ada orang misalnya ini saya ini ada harta saya sedekahkan untuk anak yatim. Nah, lewat siapa? Lewat misalnya seseorang. Karena orang ini nggak paham, kemudian yang dewasa pun dikasih dari harta itu. Padahal itu
diamanahkan untuk anak yatim, tapi dia berikan kepada yang bukan yatim. Nah, ini harus dipahami bahwa anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, bukan oleh ibunya, oleh ayahnya, dan dia masih dalam keadaan belum baligh. Itu namanya yatim. Kita diperintahkan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Berbuat baik ya dengan cara membantu mereka. Berbuat baik dengan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, berbuat baik dengan teman akrab, teman sejawat. Wa ibnis sabil, berbuat baik kepada ibnu sabil, mereka yang dalam perjalanan, perjalanan untuk menuju tempat tertentu. Wa ma malakat aimanukum, dan juga berbuat baik kepada sesuatu yang kita miliki, termasuk hamba sahaya. Terhadap budak yang kita miliki, binatang yang kita miliki, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Ada akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam terkait dengan mereka, dan itu harus kita taati, dan itu adalah bagian dari keimanan. Kalau ada seorang muslim memiliki budak, kemudian dia memperlakukan budaknya dengan tidak baik, maka itu menunjukkan keimanannya belum sempurna. Keimanannya belum sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan salah satu ajaran, ketentuan ajaran Islam, ahkam dalam Islam, yaitu al-ihsan ilal mamalik, berbuat baik kepada budak-budak, kepada para hamba sahaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berdasarkan hadis Al-Ma'rur Ibn Suwaid, bahwasanya beliau mengatakan, aku melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, itu memakai khullah. Dikatakan bahwa khullah itu adalah pakaian yang berlapis, dari pakaian kemudian ada pakaian laki berlapis. Dan budaknya juga sama seperti dia. Nah, sehingga nggak ada beda, ini mana tuan mana budak. Nah, biasanya kan pada umumnya apa? Kalau tuannya pakaiannya bagus, kalau budaknya pakaiannya jelek. Biasanya begitu. Tuannya itu pakaiannya mahal, kemudian budaknya pakaiannya murah. Nah, umumnya seperti itu. Ya sama dengan seseorang dengan pembantunya. Nah, itu pembantu itu. Modelnya kayak gitu sudah kelihatan. Biasanya kayak begitu. Tapi apakah harus seperti itu? Kan tidak. Ini bahkan dalam akhlak Islam ini dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari suatu ketika dilihat oleh Al-Ma'rur bin Suwaid, itu dia memakai pakaian yang sama dengan pakaian budaknya. Alaihi khullatun wa ala ghulamihi khullatun. Pakaiannya sama. Sehingga kemudian ditanyakan kepada beliau, kemudian beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan ini sebab tu rajulan, saya telah mencela seseorang, kemudian dia mengadukanku kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada beliau untuk tidak melakukan hal itu, dan Rasulullah kemudian bersabda, inna ikhwanakum khawalukum, saudara-saudara kalian itu tanggungan kalian. Allah telah, maksudnya ini adalah para budak itu adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka para budak itu di bawah kekuasaan kamu. Kalian sudah memiliki kekuasaan atas para budak itu. Nah, maka kalau seseorang itu memiliki budak, memiliki orang yang menjadi tanggungannya, falyut'imhu mimma ya'kulu, maka hendaknya dia memberi makan kepada budak itu seperti yang dia makan. Artinya makanannya budak
itu adalah makanan tuannya. Nah, bukan kemudian budaknya, tuannya makan yang enak, budaknya dikasih yang nggak enak. Tetapi hendaknya ini akhlak Islam. Akhlak Islam. Kalau dia makan apa? Makan misalnya ayam, ya budaknya dikasih ayam. Kalau dia makannya makan sayur, ya dikasih sayur, dan begitu seterusnya seperti makanan tuannya. Tidak dibedakan. Ini akhlaknya. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan hendaknya dia memberikan pakaian budak itu dengan pakaian yang seperti yang dia kenakan, sama dengan apa yang dia kenakan. Makanya tadi Abu Dzar Al-Ghifari itu melakukan itu, perintah Nabi ini asal usulnya karena Nabi memang perintah. Falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbasu. Wala tukallifuhum minal amal, janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang mereka mayaghlibuhum, artinya dengan pekerjaan yang mereka itu tidak mampu untuk melakukannya. Jangan dilakukan itu, sesuai dengan kemampuan. Budaknya tentu kan beda. Ada yang budaknya masih muda, ada budaknya yang sudah tua, ada budaknya yang sedang sehat, ada yang sedang sakit, ada budaknya yang tinggi, kekar, kuat, ada yang budaknya kurus, kering. Ya beda. Kalau yang besar budaknya, ya suruh angkat-angkat yang berat bisa. Kalau budaknya itu kurus, kering, ya kasihan kalau suruh ngangkat yang berat, nanti bisa mati dia. Nah, artinya disesuaikan dengan kemampuan. Ini juga bagian akhlak terhadap berbuat baik kepada para budak. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum alaihi. Jika kalian itu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, yang mereka itu nggak mampu, maka bantu, budak itu kamu bantu. Nah, ini perintah juga agar kita membantu pekerjaan para budak apabila budak itu tidak mampu untuk menjalankannya sendiri. Nah, pertama kalau bisa ya diperintah budak itu hanya melakukan perbuatan dibebani dengan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya tidak, maka tidak maksudnya dia tetap dibebani dengan yang berat, dengan pekerjaan yang berat bagi dia, maka hendaknya kita itu juga membantu mereka. Nah, meskipun ini apa? Ini hanya untuk menggambarkan saja tentang akhlak Islam, karena dalam prakteknya kita pun nggak bisa mempraktekkannya, karena kita nggak punya budak. Nah, entah nanti punya budak apa enggak. Tetapi secara zahir kita tidak memiliki budak sehingga kita tidak mempraktekkannya. Nah, udah langsung kita sambung ke 59 agar ini karena isinya tidak jauh berbeda. Nah, ketika tadi dikatakan kewajiban akhlak yang harus dilakukan oleh tuan kepada budak, ini juga ada kewajiban yang dilakukan oleh budak kepada tuannya yang disebut dengan haqqus sadah 'alal mamalik. Sayyid itu memiliki hak atas budaknya, artinya budak itu juga memiliki kewajiban terhadap sayyidnya. Nah, yaitu yang pertama, budak itu harus menetap bersama sayyidnya, tidak boleh lari dari sayyidnya. Seorang budak itu harus taat kepada tuannya, harus taat dalam pekerjaan yang dia mampu untuk melakukannya, dia harus melakukannya mengikuti apa kata tuannya. Itu salah satu kewajiban dari seorang budak. Dia diberi makan, dia diberi pakaian oleh tuannya, dia diperlakukan dengan perlakuan yang baik oleh tuannya. Nah, dia sebagai budak itu juga nggak boleh melarikan diri, dia harus tetap bersama tuannya, dia harus juga selalu siap sedia untuk diperintah, karena budak ini kan salah satu fungsinya ya untuk membantu tuannya dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Maka dia harus taat kepada tuannya tersebut. Dalam hadis disebutkan, kita baca cepat waktunya sudah mau habis.
Dikatakan innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Dia mendapatkan pahala seorang hamba ya jika dia memberikan nasihat kepada sayyidnya. Artinya di sini dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada tuannya, kemudian dia juga beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dua, yaitu pahala dia taat terhadap sayyidnya dan juga pahala dia dalam beribadah kepada tuannya. Kemudian ayyuma abdin abiqa atau abaqa, yang pas di situ bacanya abaqa. Jadi boleh abiqa atau abaqa. Budak mana saja yang dia melarikan diri, faqad bari'at minhu dhimmah. Atau dalam hadis berikutnya, al-abdul abiqu la yaqbalullahu minhu salatahu hatta yarji'a ila mawalihi. Itu menunjukkan apa? Beratnya dosa seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, sampai dikatakan di dalam hadis ini sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia kembali lagi kepada tuannya. Ini tentu terjadi hamba-hamba saya, budak-budak yang melarikan diri dari tuannya. Mereka yang melakukan itu, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.